wabarakatuh. Nama saya Marwansah, nomor UKG 2015 0191 6829. Saya akan mengajar hari ini tanggal 23 November 2020 di kelas 5 SD Negeri 4 Pegasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Sehat ya? Sehat. Ya, bagaimana juga nih dengan kabar orang tua kalian di rumah, keluarga kalian di rumah? Masih sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah Bapak doakan juga ya, semua dalam keadaan sehat. Ada yang belum masuk nih ya? Kegiatan hari ini. Fatur, Pak. Oh, ya. Ridho, Pak. Ini Bapak harapkan juga pada kalian ya, kalaupun nanti tidak masuk, mohon kiranya nanti menginformasikan lewat grup ya, apa halangan kalian kenapa tidak datang, apa karena sakit dan segala macam, supaya Bapak bisa menentukan penilaian dari sikap kalian ya. Ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 23 November 2020, Pak. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa. Nah, doa ini siapa yang kira-kira ini doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Doa bersama-sama. Rabbi jadni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia kebanggaan tanah air, bangsa dan tanah. Indonesia bersatu, tanahku hiduplah negeriku, negeriku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah batinnya untuk Indonesia Raya. Merdeka tanah. Anak, semoga dengan lagu yang kita kumandangkan tadi, kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta ini semakin bertambah dan kita bangga menjadi warga negara Indonesia, ya. Nah, ada yang perlu Bapak sampaikan bahwa setelah mengikuti PIKON ini, Bapak harapkan kalian bisa mengisi absensi ya atau daftar hadir melalui link yang sudah Bapak kirimkan link ini ya, melalui grup. Nah, nanti setelah PIKON ini silahkan kalian isi ya. Jadi cara mengisinya, nah, ini kalian perhatikan ya. Di sini akan setelah kalian klik ini ya, maka akan muncul seperti ini. Ada di sini dibuatnya nama ya. Kalian tulis nama, klikkan di sini tulis nama. Kemudian kalian klik di sini hadir ya. Lalu jangan lupa kalian klik tombol kirim ini. Baik anak, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi supaya kalian paham nanti apa-apa saja yang harus kalian capai hari ini ya. Dan Bapak harapkan kalian bisa mencapainya dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan menonton video
ya, yang linknya sudah Bapak kirimkan melalui grup. Nah, kalian Bapak harapkan dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dengan cermat. Itu satu ya. Yang kedua, dengan mencermati video dan PPT yang sudah Bapak kirimkan filenya melalui grup, kalian Bapak harapkan dapat menentukan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan tepat. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dengan kegiatan menjawab soal latihan, Bapak mengharapkan kalian mampu mengemukakan pendapat tentang cara menjaga kesehatan gangguan organ peredaran darah pada manusia dengan percaya diri. Ya. Yang keempat, dengan mencari materi tambahan di internet dan lingkungan sekitar, kalian Bapak harapkan bisa memperjelas berbagai penyakit gangguan organ peredaran darah manusia dengan tepat. Ya. Yang kelima, dengan kegiatan mencermati sebuah pantun, kalian Bapak harapkan dapat menentukan jenis pantun nasihat dengan benar. Ya. Yang keenam, dengan kegiatan menulis pantun, kalian Bapak harapkan dapat menganalisis pantun dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan kegiatan mencoba menulis pantun, kalian Bapak harapkan dapat mengarang sebuah pantun nasihat beserta maknanya dengan percaya diri. Ya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dengan kegiatan mengarang pantun yang sudah dibuat, kalian dapat mendemonstrasikan secara lisan hasil karya pantun yang sudah dianalisis dengan percaya diri. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi kita yang kemarin? Saya Pak. Ya, silakan Rahmat. Kemarin pembelajaran kita tentang kesehatan dan kesehatan tubuh. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang gangguan organ peredaran darah ya, ada penyakit-penyakitnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara pencegahannya. Nah, di sini kalau kalian nanti serius dalam belajar hari ini, insya Allah kalian akan bisa memahami kira-kira bagaimana cara mencegah sebuah penyakit yang disebabkan oleh organ peredaran darah ya, yang datang kepada kita. Nah, kita dapat menghindarinya tuh supaya kita jangan sakit ya. Tapi kuncinya kalian harus belajar dengan semangat dan serius ya. Baik anak, nah tidak terasa kita sudah masuk kepada tema 4 yaitu tentang pentingnya kesehatan, kemudian subtema 3 cara memelihara kesehatan, kemudian di pembelajaran 1. Baik anak-anak, masih semangat ya? Ya. Masih Pak. Alhamdulillah masih semangat ya. Masih Pak. Baik anak, sebelumkan dan kalian cermati baik-baik karena Bapak mengharapkan setelah kalian melihat video ini, kalian bisa menceritakannya kembali ya. Kemudian kalian bisa menemukan apa masalah yang ada dalam video tersebut. Silakan kalian saksikan dengan cermat ya. Kalau sirkulasi darah dalam tubuh kita lancar, maka kita akan sehat. Namun apabila sirkulasi dalam tubuh kita tidak lancar, maka kita akan sakit. Jika Anda merasa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, kulit nampak pucat kekuningan, waspadalah, Anda kemungkinan besar mengalami gejala anemia. Anemia merupakan kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah daripada sel darah putih. Selain itu, anemia juga terjadi disebabkan hemoglobin di dalam sel-sel darah merah seperti protein dan zat besi tidak tercukupi. Hanya mudah lelah adalah gejala dari anemia. Kalian perhatikan slide berikut ini. Nah, dari slide yang kalian amati, tentu kalian bisa melihat apakah ada hal-hal yang seperti itu terjadi di lingkungan sekitar kalian. Tentu saja ada, bukan? Misalnya contohnya seperti orang yang terkena penyakit anemia. Itu ada di sekitar kita. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi,
hipotensi, dan anemia. Dan kita tidak terkena penyakit, maka kita harus menjaga organ kesehatan pada tubuh kita. Caranya karena kita masih diberikan kesehatan, maka kita harus menjaga kesehatan yang sudah diberikan kepada kita. Seperti slogan bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Slogan tersebut memberikan nasihat kepada kita bahwa ternyata mencegah suatu penyakit datang kepada kita lebih baik daripada penyakit yang sudah terjangkit dalam tubuh kita. Nah, tentunya kita tidak ingin melihat ada masyarakat di sekitar kita juga terkena penyakit. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan mungkin dengan memberikan sebuah pantun nasihat yang mungkin bisa berguna untuk masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita. Baik Bapak contohkan ya sebuah pantun. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Pantun yang Bapak bacakan tadi, makna dan isinya adalah bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Nah, karena kalian masih anak-anak, kira-kira siapa yang bisa menceritakan isi dari video yang sudah kalian saksikan tadi? Silakan, ada yang bisa menanggapinya? Saya, Pak. Ya, silakan Nak Farhan. Dari video itu tadi menceritakan tentang ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah, Pak. Ya, menurut Farhan tadi video tadi ada masalah yang menceritakan tentang berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan organ peredaran darah. Nah, kemudian dari cerita teman kalian tadi, kira apa masalah yang timbul dari video yang kalian saksikan tadi? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Pak. Ya, silakan Amuni. Menurut saya, Pak, saudara saya juga stroke, Pak. Tapi sampai sekarang belum sembuh. Jadi, Pak, bagaimana cara mengobatinya? Ya, baik, itu adalah manfaat belajar kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa menemukan cara bagaimana cara memelihara organ peredaran darah. Stroke, kemudian ada lagi pening, dan perhatikan ini. Nah, di sini ada gambar yang Bapak tampilkan ya. Nah, ini ada penyakit yang disebabkan oleh organ peredaran darah. Nah, kira-kira dari gambar ini gambar tentang penyakit apa nih? Siapa yang bisa beri tanggapan? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, masalahnya itu penyakit anemia atau kurang darah. Gejalanya bisa pening, Pak. Ya, mantap sekali ya. Nah, sekarang kalian jangan sungkan-sungkan untuk menjawab ya. Nanti Bapak akan beri penilaian nih bagi siapa yang menjawab. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan oleh Nak Pojan tadi, ada nggak yang pernah mengalami penyakit seperti ini dari kalian? Saya, Pak. Ya, Munir, silakan. Kemarin saya pening, Pak. Oh, kira-kira apa yang menyebabkan Nak Munir pening? Karena saya tidak makan pagi, Pak. Oh, karena tidak makan pagi ya. Baik, kira-kira ada yang lain nggak yang pernah mengalami gejala pening seperti yang dialami Munib tadi? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Karena pening kata mama saya. Karena begadang asik main game. Oh ya, kalau tawar berarti peningnya karena terlalu banyak begadang ya, artinya kurang tidur sehingga pening ya. Nah, baik, untuk saya ini ada gambar kira-kira gambar tentang penyakit apa nih Nak? Gambar ini. Ya, Mas Tua, silakan. Menurut saya itu, Pak, stroke. Ada tetangga saya udah dibawa kemana-mana, tapi tidak sembuh, Pak. Ya, jadi ini adalah penyakit stroke ya. Nah, ternyata kedua penyakit di atas, baik itu stroke maupun anemia, nah itu akibat gangguan pada organ peredaran darah pada manusia ya. Jadi
inti dari organ berdarah kita itu adalah jantung. Kalian tidak ingin terkena penyakit seperti itu kan? Nah, supaya kita tidak terkena penyakit seperti itu, Bapak ingin kalian menemukan sendiri nih cara pencegahannya. Nah, bagaimana cara kalian menemukannya? Yang pertama nanti selain flat yang Bapak tampilkan nanti ya, kalian cari lagi informasinya melalui internet, di buku pustaka, di buku siswa juga ada. Nah, itu informasi tambahannya. Sekarang kalian perhatikan slide berikut ini ya. Nah, di sini ya, ini ada gambar jantung nih. Nah, Bapak harapkan kalian bisa memberikan hubungan. Apa hubungannya gambar satu ini dengan jantung? Pokoknya yang berhubungan dengan cara memelihara organ peredaran darah. Siapa yang tahu gambar satu ini apa hubungannya dengan kesehatan jantung dan juga cara memelihara organ peredaran darah? Siapa yang bisa memberikan tanggapan, Nak? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, gambar itu ada makanan kita bisa membuat jantung kita sehat, Pak. Ya, jadi ini adalah gambar makanan ya yang bisa membuat jantung kita sehat. Jadi dengan makan ini bisa terpelihara organ peredaran darah kita ya. Kemudian ada juga nih gambar yang kedua. Kira-kira gambar yang kedua ini apa hubungannya nih dengan cara memelihara organ peredaran darah terutama bagian jantung kita? Siapa yang bisa memberikan tanggapan, Nak? Silahkan. Saya, Pak. Silakan, Nadilen. Menurut saya, Pak, orang berolahraga menyehatkan jantung dan melancarkan peredaran darah, Pak. Iya, mantap sekali ya. Ini ada gambar yang ketiga, Nak. Kira-kira siapa yang bisa menghubungkan nih? Apa hubungannya nih gambar orang yang seperti ini dengan kesehatan jantung kita dan cara memelihara organ peredaran darah pada tubuh kita? Siapa yang bisa memberikan tanggapan kira-kira? Ya, silakan Amunit. Menurut saya, Pak, itu orang lagi tidur, Pak. Iya, bagus, mantap ya. Nah, ada tanggapan lain nggak dari kawan-kawan kalian? Siapa yang bisa memberikan tanggapan lain tentang gambar yang ketiga ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Ayani. Itu kan orang tidur, Pak. Tidur itu adalah istirahat. Jadi dengan istirahat yang cukup, maka kesehatan kita akan terjaga, Pak. Ya, mantap ya. Tepuk tangan dulu buat Nayani. Nah, susah ya, kayak pegang HP nggak apa-apa. Baik, terus ini ada gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini, nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Apa hubungannya dengan kesehatan jantung kita dan cara memelihara organ-organ peredaran darah pada kita? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya, Nak? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Apojan. Menurut saya, Pak, kita harus menghindari asap rokok. Dengan menghindari asap rokok, organ peredaran darah akan lancar dan jantung akan sehat, Pak. Ya, mantap sekali ya. Siapapun yang menjawab jangan takut-takut ya. Jangan takut mengeluarkan pendapat karena Bapak akan memberikan penilaian kepada yang berani mengeluarkan pendapatnya. Jangan takut salah ya, keluarkan pendapatnya. Dah, baik. Masih tetap semangat ya? Iya, Pak. Baik, dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi, nah itu adalah bagian dari cara memelihara organ peredaran darah pada tubuh kita ya. Nah, di sini kan ada gambar jantung nih. Nah, ternyata untuk memelihara kesehatan pada jantung kita agar darah kita lancar, itu tidaklah susah dan caranya cukup mudah juga. Nah, ini ada yang seperti yang kalian bilang tadi, ada dengan berolahraga, ada dengan makan makanan yang bergizi ya, kemudian menghindari asap rokok, kemudian istirahat yang cukup, maka kesehatan organ peredaran darah kita akan terjaga dan terpelihara. Nah, ternyata menjaga organ peredaran darah pada tubuh kita itu kan sangat penting. Seperti yang kalian bilang tadi, dengan berolahraga yang teratur, kemudian makan sehat dan bergizi, maka kesehatan organ peredaran darah kita dapat terpelihara dengan baik. Nah, supaya jantung kita tetap sehat, bagaimana cara mencegah penyakit yang terjadi pada tubuh kita, terutama gangguan organ peredaran darah seperti anemia tadi. Maka kita harus berusaha mencegah ya sejak sekarang supaya penyakit tersebut tidak datang kepada kita. Nah, seperti slogan bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Ini slogan tentang
nasihat. Nah, slogan ini memberikan nasihat kepada kita bahwa mencegah suatu penyakit datang kepada tubuh kita lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah terjangkit pada tubuh kita. Ini adalah slogannya ya. Kemudian kalian tentu tidak ingin ya, kita semua tidak ingin ada masyarakat di sekitar kita yang terkena penyakit yang seperti yang kita pelajari pertama tadi ya. Nah, kalian juga bisa memberikan sebuah nasihat tetapi melalui pantun nasihat ya. Karena kalian masih kecil jadi kalian bisa memberikan nasihat dalam pantun nasihat. Nah, ini Bapak contohkan ya, sebuah pantun nasihat. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Makna dan isi dari pantun yang Bapak bacakan tadi adalah pentingnya menjaga kesehatan. Nah, dari pantun yang Bapak bacakan tadi, sekarang kita akan belajar menganalisis sebuah pantun ya. Nah, sebelum kita menganalisis sebuah pantun, kita harus tahu dulu ciri-ciri pantun. Nah, Bapak ingin tanyakan dulu nih, kira-kira siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri pantun yang sudah pernah kita pelajari kemarin? Siapa? Ayo, Pak berikan nilai ini ya. Siapa? Pak, Silakan Nak Farhan. satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Satu baris pantun terdiri dari 4 sampai 12 suku kata. Satu bait bersajak AB-AB. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Nak Farhan. Nah, dari ciri-ciri itulah kita baru bisa menganalisis sebuah pantun. Nanti kalian perhatikan dulu, karena nanti Bapak berikan tugas sama kalian, kalian membuat sebuah pantun, kemudian menganalisisnya. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara menganalisis sebuah pantun. Nah, ini Bapak contohkan pantunnya ya. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, bagaimana cara kita menganalisis sebuah pantun ini ya? Kalian perhatikan. Nah, tadi dibilang Nak Farhan, satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Nih kalian hitung. Kan ada nih 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Nah, jadi pantun itu kalau lebih dari 4 baris atau kurang, itu bukan pantun lagi namanya. Ya, boleh puisi, boleh sajak, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi ciri-ciri yang kedua. Ada baris pertama dan kedua disebut sampiran. Kemudian yang baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Kemudian cara menganalisis pantun yang ketiga, ini baris pertama dan baris ketiga berakhiran kan. Nah, baris yang kedua dengan yang keempat berakhiran i atau gi ya. Ini artinya pantun ini bersajak AB-AB. Kemudian ada ciri-ciri yang keempat tadi ya. Seperti yang dibacakan oleh Nak Farhan tadi, satu baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, kita lihat nih baris yang pertama, berapa suku katanya? K, 1, cang, 2, goreng, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi baris yang pertama ada 9 suku kata, ya. Kemudian kita lihat baris yang kedua. Baris yang kedua juga ada 9 suku kata. Artinya baris yang pertama dan yang kedua ini masih dalam lintasan 8 sampai 12 suku kata, ya. Nah, kemudian baris yang ketiga ada 10 suku kata, kemudian baris yang keempat juga 9 suku kata. Jadi itu cara menganalisis sebuah pantun. Nah, kemudian bagaimana kita menganalisis makna dan isinya dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Nak Farhan tadi. Itu kan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, di sini dari pantun yang Bapak bacakan tadi, dari sini inilah kita ambil isi dan makna dari pantun, jenisnya pantun nasihat. Nah, makna dan isinya, jangan suka mencoret-coret tembok yang sudah bersih. Nah, seperti itu nih buat kalian. Contoh ini soalnya, sebutkan 3 penyakit gangguan peredaran darah, disertai penyebab dan cara pencegahannya. Ini untuk tugas IPA-nya ya. Kemudian buat sebuah pantun dengan tema pentingnya menjaga kesehatan pada manusia. Analisislah pantun tersebut, kemudian apa makna dan isinya. Nah, ini kan seperti cara menganalisis pantun tadi. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, Bapak sudah buat tadi, kalian sudah Bapak bentuk menjadi 3 kelompok ya.
Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi silahkan kalian berdiskusi ya, berdiskusi melalui WA grupnya yang sudah Bapak buatkan sesuai dengan kelompoknya. Ya, jadi kita keluar dulu Pikon ini sebentar lagi kita masuk lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi silahkan kalian belajar ya, mengumpulkan informasi boleh dari internet dan buku siswa ataupun dari pustaka. Nah, nanti Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Untuk tahap Pikon pertama ini mungkin sampai di sini, sebentar lagi kita sambung lagi ya. Bapak beri waktunya setengah jam ya untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, sekarang Bapak harap kalian sudah menyelesaikan tugas kalian dengan baik ya. Dan Bapak lihat juga setelah Bapak observasi kalian sudah berdiskusi, sudah melaksanakan diskusi dengan baik, ada kerjasama dan sebagainya ya. Nah, di sini Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi. Kira-kira siapa yang lebih duluan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Bapak. Kelompok C, Pak. Bapak. Ya. Jadi Bapak aja yang pilih ya kelompok mana dulu ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Coba yang mewakili dari kelompok A. Ada nggak kelompok A nih yang mewakili dari kelompok A? Siapa? Ada, Pak. Ya, silakan dari kelompok A dulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok A akan memberitahukan hasil diskusi kami. 1. Anemia. Gizi, makanan tinggi vitamin B12 seperti di muka pada susu semua. Olahan susu daging dan produk kedelai. 2. Hipertensi, olahraga secara terakhir. 3. Rutin melakukan aktivitas fisik. Untuk soal kedua, saya akan membacakan pantun. Pergi ke kebun memetik daun sirih untuk membuat bahan obat. Jika kamu memulai hidup bersih, lingkungan dan badan akan menjadi sehat. Ya, tepuk tangan dulu ya buat kelompok A. Sekarang kelompok mana lagi? Kelompok B. Terus kelompok B. Siapa kelompok B? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan kelompok B. Anemia. Cara mencegahnya. Konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur. 2. Hipotensi, sering olahraga, tidur secara teratur. Varises, olahraga teratur, biasakan mengkonsumsi vitamin C. Kalau Anda lagi di pantai, tidak lupa menggelar tikar. Kalau Anda ingin sekali pandai, jangan lupa rajin terus belajar. Maknanya kalau pengen pandai harus rajin belajar. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang giliran kelompok C ya, kelompok yang terakhir ya. Silakan, siapa kira-kira yang mewakili dari kelompok C? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok C. Kami akan mempresentasikan dari kelompok C. Menurut kelompok saya, Pak, penyakit anemia. Cara pencegahannya, konsumsi makanan tinggi zat besi seperti kacang-kacangan, sereal, dan sayuran berwarna hijau, dan daging merah tanpa lemak. Penyakit yang kedua, hipotensi. Cara pencegahannya, konsumsi makanan yang banyak serat. Penyakit yang ketiga, varises. Cara pencegahannya, dibiasakan mengonsumsi vitamin C dan E. Pergi ke pasar membeli bolu. Jangan lupa membeli durian. Agar kita sehat selalu, jangan lupa jaga kebersihan. Maknanya, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu juga jaga kebersihan, terutama sebelum makan. Cuci tangan terlebih dahulu, mandi setiap hari, menggosok gigi, dan lain-lain. Isinya, agar kita sehat selalu, jangan lupa jaga kebersihan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Sekarang kira-kira dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok C, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Dari kelompok mana? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, Munib dari kelompok mana, Munib?
Saya dari kelompok A, Pak. Ya, silakan. Ada yang memberikan tanggapan untuk kelompok C ya, silakan. Apakah pantun yang dibacakan kelompok C sudah sesuai ciri-ciri pantun? Karena saya tidak melihat ada penjelasan seperti ciri-ciri pantun, Pak. Wah, ya. Nah, ini untuk ini kelompok C bisa ditanggapi ya. Silakan kelompok C, tanggapannya. Sebenarnya, Pak, kami sudah membuat, tapi saya lupa membacanya, Pak. Ya, sebenarnya sudah dibuat oleh kelompok C, tapi lupa ya membuat. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah, nah, ini Bapak minta kalian mencari informasi ya dari lingkungan tempat tinggal kalian, di lingkungan sekitar kalian. Kalian boleh bertanya kepada orang tua ataupun kepada dokter yang ada di puskesmas ya tentang berapa orang yang sudah terkena penyakit stroke di desa kalian ya, atau yang terkena penyakit anemia, kemudian hipertensi, kemudian bagaimana sudah teknis pengobatannya ya. Nanti kalian kerjakan tuh dalam lembar LKPD ya. Setelah itu baru nanti kalian kirimkan lembar LKPD itu kepada Bapak lagi melalui WA Group ya. Baik anak, selanjutnya ya. Dah, masih semangat ya anak-anak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, harus tetap semangat. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nah di sini Bapak ingin salah satu atau beberapa orang dari kalian menyampaikan kesimpulan. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Apojan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami sudah tahu berbagai macam penyakit peredaran darah. Kemudian tepuk tangan dulu buat Nak Farhan, buat Nak Pojan ya. Nah, yang kedua kira-kira ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nak? Siapa kira-kira? Nah, sekarang Bapak ingin salah satu dari kalian menyampaikan refleksi. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan refleksi, Nak? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Nak Munif. Banyak sekali manfaat hari ini, Pak. Salah satunya kami dapat mengetahui cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, Pak. Ya, mantap sekali refleksinya ya. Ada lagi nih refleksinya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan apa nih? Belajar dengan daring ini asik dan menyenangkan, Pak. Tapi terkadang kendalanya sinyal kurang bagus dan butuh paket internet. Ya, memang itulah yang menjadi kendala ya buat kita. Jadi itu adalah bagian dari refleksi. Baik anak, jadi di sini perlu Bapak sampaikan ya bahwa setelah Pikon ini selesai ya, kalian jangan lupa ini mengerjakan soal tes evaluasi ya yang sudah Bapak kirimkan linknya melalui Agrup. Nah, nanti kalian kerjakan tuh, kemudian kalian kirim lagi supaya Bapak nanti tahu. Nah, kalau ada nanti sesuai yang sudah mencapai KKM, nah Bapak akan memberikan materi yang pengayaan ya. Kemudian ada mungkin kalian yang tidak bisa mencapai atau nilainya kurang. Nah, di sini Bapak akan memberikan materi remedial. Nah, itu sudah Bapak siapkan. Nah, jadi tergantung kalian nanti menyelesaikan tugas yang Bapak berikan tadi. Semakin cepat, semakin baik ya. Jadi Bapak harap juga nanti secepatnya supaya Bapak bisa menentukan nanti ya siapa yang mengikuti remedial dan siapa yang mengikuti pengayaan. Kemudian segala soal yang kalian kerjakan baik itu lembar LKPD maupun soal tes tadi ya, maupun soal yang kalian kerjakan melalui diskusi tadi, itu akan Bapak nilai sesuai dengan instrumen yang sudah Bapak tentukan. Baik Nak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini ya, Bapak sampaikan dulu bahwa pembelajaran kita untuk besok adalah materi tentang cara memelihara organ peredaran darah pada hewan. Nah, untuk yang terakhirnya Nak, kita akan menyanyikan lagu dari daerah kita ya, yang judulnya Tawar Sedengu. Bapak yakin kalian sudah pasti pernah mendengarnya dan sudah pasti hafal semua ya. Nah, boleh kalian ikuti lagunya ya, silakan.
Nah, semoga dengan lagu yang kita kumandangkan tadi, ya, kecintaan kita kepada tanah air kita, khususnya daerah kita ini semakin bertambah, dan kita bangga menjadi penduduk Aceh Tengah. Nah, baik nak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah kita akan membacakan doa. Nah, doa untuk penutup ini kira-kira siapa nih yang bisa menjadi pemandunya? Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita membaca doa. Baik anak, dengan doa yang dibacakan tadi, semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Nanti belajar lebih giat lagi ya, supaya kalian menjadi orang yang pinter. Kemudian jangan lupa ya, jangan keluar rumah kalau tidak penting ya, supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona. Jadi mungkin sampai di sini saja nak pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.